mulai Royal Derby di leg yang kedua di antara kedua tim ini. Yes, inilah dia 10 hero yang sudah mereka amankan. Akan seperti apa implementasinya di dalam Land of Dawn. Karena ini pertemuan yang kedua, tentu banyak sekali pelajaran yang sudah mereka ambil dari leg yang pertama. Inilah dia pertarungan pertama di game yang pertama. RRQ dan juga Onyx sudah menempati posisinya masing-masing. Dan dengan jungler yang cukup berbeda, yang satu Hayabusa, yang satunya juga Barat. Jadi ada sedikit perbedaan gameplay dari segi junglernya. Oke, perbedaan damage, perbedaan durability. Ini juga beda banget di antara kedua jungler ini, tapi barusan ada Iron Hook dari Finn yang memang udah kena juga ke arah Kiboy. Tapi Kiboy bandel banget, dia malah mendorong mundur karena kita tahu Franco setelah adanya Iron Hook ya udah hanya abang-abangan yang kebawa jangkar kemana-mana. Ya, ditahan terus-terusan mencoba untuk jadi badan dari Kiboy. Dan Onyx Esports mencoba untuk ngenakin dari Suns-nya, dari cewek. Tapi early rotation, RRQ Husi, mereka punya banyak keunggulan dari Hayabusa Albert. Dia bisa ngasih damage yang sangat besar. Ngelakuin rotasi juga pergerakannya sangat cepat dibandingkan dengan Barat di early game pastinya Om. Ya, tapi Barat di sini dengan Demon Slayer sih. Jadi dia akan memberikan damage yang gede untuk creep jungle. Jadi ini akan ada farming pattern dari Onyx Esports di mana mereka akan main defense dulu. Mungkin lebih karena nungguin one-one-nya untuk jadi. Baru mereka akan melakukan team fight. Kecuali memang kepaksa ya kena Iron Hook. Tiap. Jadi untuk one-one sendiri ya selama Lilies of Flower-nya ada. Aman ini dia. nggak bakal bisa ketarik oleh Franco loh. Enak banget dia. Sekalinya ketarik tinggal Lilies of Flower udah anti CC-nya akan langsung aktif barusan. Dengan Phantom Shuriken, Quiet Shadow maju ke bagian depan. Ada First Blood yang berhasil diamankan oleh Clay. Iya, dengan bantuan Albert rotasinya masuk ke area tengah. Samohate pun udah nggak bisa berkutik lagi. Dia Flicker pun akan nggak bisa untuk menyelamatkan dirinya. Onyx Esports kehilangan First Blood. Rotasi dari Albert ini yang memang patut dipasang dari early game. Ada Albert dan juga Finn yang bisa untuk melawan rotasi dari atas. Shadow kill terhadap cewek, nggak bisa bertahan lagi. Dan kill kedua di tangan Arkeosi, tapi berlanjut di area turtle. Arkeosi masih bisa mengamankan dari sekitar tolnya tanpa retribution yang dikeluarkan dengan satu claim. Maju ke area depan, Black Dragon Ball mengusir mundur lini belakang dari Onyx Esports. Maju ke area depan, Falling Star di pop up. Revolution menguksul dari area belakangnya, tapi R7 gak takut. Dihajar Von sama di dalam bahaya. Dihajar habis-habisan di Onyx Esports. Wow, pertukaran nyawa antara R7 dan juga Samohate. Tapi perjuangan yang dilakukan barusan oleh R7 membuat mereka bisa memenangkan team fight barusan dengan menggagalkan satu real world manipulation. Yes, dan inilah yang menyebabkan ketika kita melihat dari secara statistik perbedaan KDA, permainan yang super agresif diperlihatkan Arkeosi semenjak awal permainan. Yap. Dan dengan kehadiran dari Franco di sini dia ada di sana, dia berdiri hanya untuk bertugas ngedelay. Benar. Kalau memang ketarik dari buffnya, bagus. Ya Kalau udah. enggak ya enggak apa-apa. Plus kalau kita ngelihat Franco kayaknya kita bakal langsung bimbang Om. Ya, seram ya. Ragu mau melakukan apapun gitu loh. Ya. Mau mukul nanti ditarik, nggak dipukul waktu kebuang. Weh, ada lagi Iron Hook tapi nggak kena karena siapapun. Dan udah ada sedikit ya gangguan tas barusan Weskernya udah masuk juga karena tubuh dari Kiboy-nya. Namun Kiboy masih bisa selamat, ada Guiding Wind kali ini yang memanggil One-One. Itu tersisa cuma berapa doang. Sakit ya Weskernya ya. Ya. Sakit ya dengan satu buah Legend Sword yang akan mengarah ke BOD sebentar dan cewek juga akan mengarah ke Corrosive Side. Jadi masih saling menunggu untuk kedua marksman ini siapa yang lebih cepat jadi. Oke, dan antara kedua marksman ini, aduh Iron Hook-nya dikeluarin lagi tapi belum ada target yang berhasil didapatkan. Swallow Pets pun berarti sekarang keadaan ataupun posisi dari VYN mau dia di dalam rerumputan pun akan terlihat dengan 3 weakness yang ada di dalam tubuhnya. Ya. Ya, ini Finn ada di mana-mana ngasih rotasi dan Bloody Hand dikeluarkan dengan susul damage yang besar. RRQ Hozi berhasil menangkap Kiboy yang berotasi. Wah, udah nggak bisa lagi masuk rumput sembarangannya. Jangan anggap rumput yang tidak bergoyang itu tidak berbahaya. Yes. Ada Franco di dalamnya ya. Ya, dan lihat bagaimana tadi penggunaan skill dari Arkeosi. Karena mereka yakin mereka bisa langsung dapetin satu, mereka all in di sana. Yap, langsung aja Matilda menjadi korbannya. Turtle pun kali ini tanpa adanya kontes akan berhasil diamankan oleh RRQ. Cukup slow tempo yang dipermainkan oleh kedua tim ini karena Kiboy melihat dari kejauhan mencari targetnya, sementara dari arah yang lain Iron Hook-nya geregetan ngelihat, tapi ada satu Guiding Wind lagi pergi dari area tersebut. Swallow Pet pun dikeluarkan, hanya saja untuk cewek One-One yang nggak bisa maju ke bagian depan di mana ada hambatan yang memang tepat berada di depannya.
Dan mereka cepat banget ngedapetin satu objektif di area top lane. Udah nggak cuma gold shieldnya doang, tapi satu turret yang hilang. Itu apaan? Lagi barusan Rennernya juga masuk lagi untuk sniper damage yang luar biasa. Tapi itu sekarang ada lagi Bloodhound yang mendapatkan langsung karena Samoa tidak pertempuran kembali pecah. Albertnya berhasil langsung ditabrak dengan satu sayang tapi dengan shadow kill. Dia menyelamatkan dirinya, menambahkan lagi damage-nya. Tapi Albert berhasil didapatkan. Bahkan untuk kali ini dengan ada lagi crossbow tank yang memang sudah aktif. Hanya ada Albert yang berhasil diambil. Ya, menukarkan diri dengan Samoa HT Onyx Esports berusaha untuk mencari keuntungan dari war yang terus-menerus dipaksa oleh RRQ Hoshi. Di area tengah, Albert udah gak bisa kabur lagi. Mereka mempanis Albert. Waduh, Albert sempat tadi ya. Dengan shadow kill, dia keluarin, mencoba untuk bisa mendapatkan point kill. Tapi gak ada kuat shadownya. Tapi nggak ada. Nggak Dia bisa kan kabur nongol lagi. tepat berada di area tersebut yang hilang Ngumawa. Ya udah usaha terakhir juga tadi sambil menanti siapa tahu teman-temannya bisa cover di belakang dan gak ada cover sama sekali juga. Dan Onyx Esports mereka sedang berjuang kali ini untuk bisa back on the game karena sudah kalau kita lihat di sini Finn-nya yang cukup menakutkan ya karena dia selalu berada di posisi-posisi yang tidak terduga. Nah, Dengan Bloodhound-nya. Bukan Iron Hook kalau untuk game kali ini, tapi Bloodhound-nya. Bloodhound. Dia ngumpet, ada yang lewat langsung dipeluk. Itu dia Bude, langsung. Nah lo kan barusan aja kita omongin langsung aja ditarik lagi dengan Iron Hook tapi belum ada Bloodhound-nya. Mereka masih menahan juga mencari sasaran yang lebih tepat. RQC di menit yang ke-6 terlihat superior dengan network yang mereka miliki 2500. Berarti at least ada beberapa item yang lebih unggul. Belum lagi ini kita ngelihat dari Albertnya level 10, Sans baru level 9. Belum ada pergerakan yang berarti dari Onyx Esports. Mereka hanya menjawab apa yang dilakukan oleh RRQ Hoshi. Oke. Sansnya stack 25, pasif bigainya tapi Turtle berhasil langsung didapatkan. Jalan-jalan ke Bekasi pengen Turtle tapi kan dikasih. Itulah yang barusan terjadi antara Onyx Esports versus RRQ Hoshi. 2 kali dapetin RRQ, Onyx dapetin 1, tapi dengan ini Onyx masih berusaha untuk mengejar ketertinggalan network, mulai berotasi secara bersamaan. Kalau sendiri-sendiri nge-split push, berarti itu akan ngenakin RRQ Hoshi. Waduh Bude, hilang sudah wadnya Bude. Needles of Flower pun tidak akan bisa langsung menggagalkan yang ada Bloodhound-nya. Namun Renner barusan snipernya nggak kena ke arah siapapun. Balasannya itu berdua tumbang di tengah-tengah sungai, ada cewek dan juga Finn. Untuk RRQ Hoshi menumbangkan Finn, kehilangan Finn bukan menjadi masalah, tapi cewek ini akan menjadi masalah yang besar untuk Onyx Esports. Ya sekarang masih butuh waktu ya, butuh gold juga dan Bloodhound di sini nggak akan bisa di cancel oleh Needles in the Flower. Iya, nggak bisa. Needles of Flower hanya berlaku untuk Iron Hook tapi tidak untuk Bloodhound. Cuman Sansnya dengan pasif 3 yang dia miliki, stack 25, badannya akan sangat tebal sekali. Apabila memang dia tidak terkena CC yang cukup banyak, itu dia pastinya akan bisa membuat pertahanan di dalam dirinya sendiri. Ya dan sepertinya dari Onyx Esports mereka udah mulai stabil sekarang. Mereka udah mulai mengejar juga dari sisi ekonomi, tinggal fight-nya di sini ya. Karena Esmeralda dengan Yuzong belum join team fight. Wah, tuh barusan udah ada lagi Federizer tapi kena juga langsung ke arah cewek. Hanya saja Federizer kayak langsung digagalkan, langsung dibatalkan begitu aja. Belum ada pergerakan tapi Albertnya mengincar satu sisi terlemah dan peperangan pun kembali pecah. Udah ada Konsel langsung maju ke bagian depan, ada Bloodline langsung diaktifkan begitu aja. Sementara Samoa mundur ke arah yang berbeda. R7 seorang diri ditabrak Cycling Eagle. Nggak ada yang ikut ke arah tubuh dari Kiboy tapi Kiboynya malah menjadi korban untuk kali ini. Hilang sudah satu cara yang dia milikin Bude. Ya, nggak bisa untuk melawan counter inisiasi dari Onyx Esports telah melaksanakan keadaan di area bottom lane. Membuat mereka harus kehilangan satu lagi tambahan Kiboy. Dia Circling Eagle dan Flicker kabur tapi terlalu terlambat. Dia udah komit maju ke area depan. Dan RRQ sih mereka betul-betul udah stick together. Bareng-bareng saling menjemput satu sama lain. Siapa yang ngasih damage? Ada penutupannya juga. Jadi segera resource dibuka dan lagi Federasi di pop up CW dalam bahaya. Udah terlalu low. CW masih bisa selamat tapi Albert mengincar karya Sans. Karel ini belakangnya Onyx mundur secara teratur tapi Sans menjadi korban. Wow, dan cewek pun selamat dengan satu WWN di dalam tubuhnya. Barusan ada shadow kill juga yang udah nyenggol ke arah tubuh dari One. Cuman RRQ Hoshi kali ini terus memberikan sebuah serangan yang membuat Onyx sulit untuk berkembang nih Om. Yes, dan players gold oleh Livin by Mandiri, Albert Skylor ada di sana. Wow. 2 pemain yang bisa memberikan burst damage terjadi lagi. Itemnya mereka cepat jadi. Mereka bakal bisa menggerus untuk mendapatkan poin kill.
Dan dari sisi itemnya juga Albert, BOD udah siap, Endless Battle sebentar lagi akan menyusul. Itu runnernya masuk lagi, snipernya masuk lagi. Skylar terus-terusan berulah, ada konsel juga yang udah diaktifkan. Swallow Pad dilemparkan, terkena ke arah Finn. Ada 4 weakness point di dalam tubuhnya. Ya pastinya untuk kali ini dia bersembunyi di dalam rumputan pun pasti akan kelihatan. Namun satu inner turret di area top lane pun berhasil langsung diamankan. Terus ngegulung dengan adanya satu Lord di area top lane, di area bawah ada R7, Iron Hook nggak connect ke siapapun, tapi Onyx masih bisa mendefense inhibitor milik mereka. Di area atas, tengah, bawah masih aman untuk Onyx. Oke, masih aman lagi. Satu inner turret di tengah, di atas, di bawah, semuanya udah remuk. Hanya ada 3 base turret yang melindungi mereka saat ini. Namun kalau dari minimap kita lihat ada serangan yang dilakukan oleh Albert ke depan, bahkan dengan retribution yang langsung dia tekan menuju ke arah one-one-nya masih bisa selamat. RRQ sih mereka bisa memainkan banyak sekali playstyle. Dengan adanya Albert, Hayabusa dia bisa nge-split cepet banget. Sedangkan Onyx agak sedikit sulit kalau mereka mau ngelakuin split. Mereka harus bisa kuat untuk dalam peperangannya. Tapi peperangan yang terus dilancarkan RRQ sih selalu Onyx Esports belum siap. Ya. Terculik satu seperti misalnya Franco-nya yang buka. Dan Iya. membuat fight-nya jadi 4-5 sama sekali gak fair untuk Onyx Esports. Dan sepertinya objektif berikutnya akan dimainkan bagi RRQ Hoshi. Betul, jadi kita belum bisa melihat kekuatan penuh war dari Onyx Esports. Karena dari timing yang RRQ bawa terus-menerus, Onyx selalu bisa untuk ditarik kepada gameplay RRQ. Ya itu dia, permainan agresif, pick off satu pemain, kita unggul kuantitas, kita gak perlu fight fair. Yap. Iya kan? Ngapain fight fair gitu. Nggak perlu. Culik Nggak satu-satu perlu aja. gitu loh. Apalagi memang dari segi targetingnya ini RRQ Hoshi ngeri banget, tadi Hayabusanya bisa narget langsung ke arah si One. Yap. Dan sekarang tuh coba lihat quad shadow-nya, Albertnya pun udah hadir kembali. Sans berusaha untuk mulai maju. Ada lagi missile expat dikeluarkan. Wohoi. Dengan satu Iron Hook nggak kena ke arah siapapun. Mundur lagi semuanya. Mundur teratur lagi Bude. Melipir dari Onyx khususnya kayak kalau mereka ngelakuin kesalahan akibatnya fatal banget. Karena perlindungan mereka tinggal terus inhibitor aja. Sementara dari Arokyoshi hanya kehilangan satu turret aja di menit yang ke-11. Hanya di area bawahnya. Dan sementara Lord yang kedua sudah hadir di Land of Down. Ini akan menarik perhatian dari Arokyoshi. Mereka udah ngejaga dari wave minionnya, wave manajemennya, di area bawah udah diatasi. Dan membuat Onyx akan sedikit kesusahan kalau mau ngekontes Lord yang kedua ini. Wah, ini udah dicolek masalahnya nih, akan seperti apa kejadiannya nih. Karena kalau kita lihat di bagian atas, ada void crystal yang udah dikeluarin juga. Sementara Kiboy mencari informasi untuk maju ke bagian depan. Kiboynya sudah masuk ke dalam area dari Fearlord itu sendiri. Di belakangnya begitu banyak pemain-pemain Onyx udah mulai hadir, tapi Finn-nya siapa yang akan langsung ditangkap karena udah ada Bloodhound, namun pasti digagalkan begitu aja. Udah dari One Manipulation, namun untuk kali ini Lordnya berhasil langsung diamankan juga oleh Skylar. Patricknya bermain begitu baik, tapi udah ada Franco juga yang berhasil diamankan. Finn-nya udah gak kuat lagi, Albertnya berusaha untuk kabur dari tersebut. Dengan adanya satu lagi energy impact, bahkan barusan Skylar entah daripada datangnya damage yang sangat besar masuk ke arah tubuh pemain Onyx. Wow, itu nggak disangka pasti, damage kagetan. Langsung headshot ngedapetin satu Sans, dan itu Sans. Oh no, RRQ akan melaju bersama Lord ke dalam inhibitor milik Onyx Esports. Onyx dalam kondisi bertahan mencoba untuk melawan defense di laning yang terus-menerus digerakkan oleh RRQ. Wah, ini Skylar dalam posisi yang sangat-sangat baik pula. 301 adalah damage yang dimiliki ataupun KD yang dimiliki. Tapi sekarang Shadow Kill-nya udah mulai masuk ke arah tubuh beroleh dari milik Onyx Esports. Ada Feather Eye Strike lagi dan Lord pun menghilang, berarti ada nafas tambahan untuk Onyx kali ini. Ya, walaupun kehilangan satu inhibitor, tapi Sans lagi Beladian dikeluarkan. Ada Nuk yang Onyx, mancing-mancing mantap. Sans mencoba untuk kabur, tapi tengok semua resource dikeluarkan. R7 mengambil rally di belakang. Cewek masih bisa mengeluarkan sosoknya. Dan R7 tumbang, tapi sekarang membalas itu R7 hilang. Ditukarkan dengan Cewek dan juga Kiboy. Wow, ini akan menjadi sebuah momen yang sangat indah untuk RRQ karena sekarang dengan kali Storma dia maju ke bagian depan, tapi udah bisa langsung menghilangkan beberapa wave minionnya saja. Kali ini wipe out untuk Onyx Esports yang kemenangan hadir untuk RRQ. Wow, game pertama disetir habis oleh RRQ Hoshi. Oh my god, mereka benar-benar menunjukkan bahwa kedisiplinan mereka, rotasinya, segala macam yang ingin mereka dapatkan, didapetin. Wow, ini benar-benar dari awal, dari menit awal Om, sampai akhir. Jadi kayak kita ngeliat serangan itu ke atas, dan ke atas. Nggak ada serangan ke bawah gitu loh. Ya, susah sih tadi buat Onyx Esports ya. Mereka kalau mau ngebalikin keadaannya
Apalagi dengan pergerakan dari Finn, ini Franco first pick. Yang ternyata Franco-nya selain daripada annoying, mengganggu, dia ini meng-cancel rotasi yang dilakukan oleh Onyx Esports. Oke. Ditunggu di dalam rumput, ada yang nyebrang 1, Bloodhound dan 3 atau 2 orang pemain yang lain dari Arkehosi. Pasti akan selalu ada follow up. Ya. Kayak gerakan mereka udah seirama sih aku lihatnya dari RRQ. Sementara mereka bergerak, Onyx-nya biasanya nggak siap. Kayak wah, terus mulai mencoba untuk melakukan sesuatu, malah dipatahin semua. Yes. Nih kalau menurut Pulung sih gegarapinnya aja sih Om. Masalahnya Onyx punya rencana. Oke, dari roamernya, Keyboy. Udah mulai tuh open map tuh kemana-mana tuh. Tapi sekalinya masuk rumput, Ya. tugas utama dari roamer masuk rumput untuk mengamankan keadaan. Malah dirinya yang hilang. Ya, itu Gagal satu. lagi. Waktu di sungai ya kan. Iya, Terus yang kedua waktu dia flicker Bloodhound ke si Samohate. oke. Jadi gak jadi ke cancel. Kena lagi. Manipulation-nya kena lagi. Ah. Terus yang ketiga yang ke pick off lagi yang lagi nyebrang nih, cewek lagi nyebrang jalan Mana? kaki. Di target. Kan yang pertama nyebrang barat, dinosaurus jalan dulu ya kan. Habek. Oke, yang kedua di belakangnya ada One. Heeh. One-nya yang kena quad shadow kill. Ini RRQ sih meta Shuriken, sorry. meta begal ini kayaknya. Wah, yang belakang kayak lemah nih. Langsung disikat sama RRQ dan Albert tadi. Penargetan yang dia miliki adalah sangat-sangat baik sekali, wise sekali apapun yang dilakukan oleh RRQ di game yang pertama. Cuman Onyx sekuat-kuatnya mereka bertahan habis deh tadi Om. Iya, apalagi si Skyler juga ini nggak terbendung loh. Nggak sekarang terbendung. Skylernya. Yes, ini bisa nambahin win rate Wow. matrix-nya nih ya. Udah nambah 1 lagi, tapi ya 16-5 dari sisi poin kill-nya, game time juga di bawah 15 menit. Dari turretnya, Lord-nya, Turtle mungkin masih berbagi lah 2 dan juga 1, tapi orange buff, purple buff ini semua menjadi milik Arkehosi. Kelihatan bahwa dari awal Onyx Esports disetir abis-abisan sama Arkehosi. Dengan permainan dari Finn untuk Franco-nya dia yang bisa dari mana-mana, Rapid Boots, Conceal, Domi Ice, Radiant Armor dan juga Immortal. Dari Albert dengan Hayabusa dia juga. Di sini dengan diambilnya satu single target lock. Lihat dari Onyx Esports. Mereka gak ada target sama sekali kecuali Matilda. Sisanya mereka gak punya Chow, mereka gak bisa ngelock Hayabusanya dan Hayabusanya bebas. Dan Albert dengan sekali ke pick off saja tadi karena dia sudah berada di tengah-tengah tadi. Ya udah, BOD Endless Battle, ada War Axe Windtalker dan juga Malphite Roar ini sudah menunjukkan betapa dominasinya dia dibandingkan dengan Barat tadi Suns yang butuh bantuan damage dari teman-teman yang lain. Ini gimana ya? Karena untuk Barat sendiri kita tahu ya, satu injekannya oke, sakit. Tapi dari satu injekan ke injekan lain itu butuh waktu pula. Betul. Kalau kena pula dan harus mepet pula ke arah player-player yang dimiliki oleh RRQ. Untuk detonasi welcome-nya, oke. Kalau memang berhasil mendapatkan ke arah player yang dipunyai oleh RRQ, kalau tidak, Ya, dan sia-sia lagi. dari Onyx juga mereka mau gak mau nih ya harus membeli item defense dulu. Dan itulah dari Arkehosi, mereka langsung oke, mereka beli item defense, kita beli aja item attack. Dan Genius One, Winter, Clock of Destiny Lightning buat Clay, sekali ledakan dari Feather. Sakit banget. Airstrike. Itu sih Itu kelihatan. Winter tambahan lagi. Ada 1000 di sana. Lumayan ya kan? Lumayan. Niban ke arah barat saya kena-kena aja gitu. Mau pasif 3-nya nyala. Mau stack 25-nya ada. Ya Hilang juga kalau di hilang-hilang tengah, juga gitu masalahnya. Dari One-nya juga dia nggak bisa bebas untuk melakukan basic attack karena dia begitu dia lagi mau ambil weakness point langsung diledakin Feather Airstrike. Jadi nggak bisa mendekat sama sekali di zone out, di siege ke arah dari belakang. Dan Arkehosi mereka maju semuanya. Belum lagi Renner apatinya nih, snipernya nih. Rennernya ini bahaya banget loh. Tadi kalau memang semuanya notice juga di last fight di saat one-one-nya terbang dan berhasil mendapatkan point kill terhadap R7 dengan Yuzongnya, di saat dia landing, di saat dia mendarat, Disambut. udah ada disambut langsung damage masuk Om. Ya ada timah panas ya. Melayang timah panas. Oke, Albert dan juga The Carry. Bagi Arkehosi, GPM hampir menyentuh angka 1000. Wow, Sandbag-nya rekor lagi ya. Dan Forgotten One adalah Clay dengan Parsha dia. Ini cowoknya di band ini pilihan yang bagus sih. Gak ada lagi, tinggal target lock-nya mau kemana? Kagak. Habis. Om. Iya, Saber susah. Habis juga. Iya. Oke. Ini Albert dari game per game, match per match, dia kayak mecahin rekor dia sendiri ya. Iya. Pertama kali dulu udah 900 berapa. Di game berikutnya 900-nya naik lagi. Di game selanjutnya naik lagi. Sekarang udah 983 gol per menit loh. Semakin naik.